Persidangan Basuki sudah melewati agenda mendengarkan keterangan para ahli. Dari beberapa keterangan para ahli, semakin memperjelas kasus posisi Mas Budi. Beberapa keterangan para ahli dapat diringkas sebagai berikut. Menurut ahli hukum pidana, keyakinan hakim harus tumbuh dari fakta persidangan. Untuk itu, keyakinan harus didasarkan atas alat bukti yang meyakinkan, dan sebaliknya, alat bukti yang kuat melahirkan keyakinan. Beberapa alat bukti dinilai oleh ahli kurang meyakinkan, antara lain, validitas visum tidak dapat dipakai untuk memperkuat peristiwa. Kesaksian tunggal dari korban yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Saksi yang tidak dihadirkan dalam persidangan tidak dapat digunakan keterangannya sebagai alat bukti. Tidak hanya itu, ahli juga menjelaskan ancaman kekerasan atau kekerasan dalam perspektif KUHP tidak sama dengan undang-undang kekerasan seksual lain. Dalam KUHP kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah bersentuhan langsung secara fisik. Kalau undang-undang lain, psikis, misalnya itu sudah termasuk. Selanjutnya, terdakwa tidak mengajar sebagai guru secara langsung, sehingga terdakwa tidak termasuk dalam relasi kuasa sesuai pasal 65 KUHP. Dalam menentukan seseorang melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan bahwa terdakwa melanggar unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan. Berdasarkan pengalaman ahli hukum pidana, unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan adalah ancaman kekerasan atau kekerasan, adanya persetubuhan dengan memaksa atau paksaan terhadap seseorang yang belum dewasa. Dari semua unsur tersebut, terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan. Menurut ahli dari Laboratorium Forensik Rumah Sakit Dr. Sutomo, sebuah visum yang dijadikan sebagai alat bukti haruslah memenuhi syarat formil maupun syarat material. Terkait hal visum, pihaknya menjelaskan visum dengan robekan 10, 11, 12, 1, 2 terjadi karena paksaan, sedangkan robekan 4, 5, 6, 7, 8, 9 karena rangsangan. Apabila kita hubungkan dengan dakwaan, luka yang diderita korban termasuk kategori robekan karena rangsangan. Dalam visum juga dikenal fotografi forensik, di mana fotografi forensik itu wajib memuat secara lengkap identitas, waktu, dan sebagainya, yang disimpan dalam satu kesatuan file sebagai catatan dokter. Apabila semua itu tidak ada, maka hal itu termasuk melanggar fotografi forensik, sehingga tidak dapat dipakai sebagai alat bukti. Dalam persidangan kasus Mas Budi tempo hari, katanya filenya hilang, sekaligus HP-nya juga hilang. Hal ini jelas melanggar fotografi forensik. Selanjutnya, ahli juga menjelaskan proses dibuatnya visum harus ada laporan terlebih dahulu. Karena mengacu pada pro justia, visum yang sudah dilansing harus dipertahankan oleh dokter. Tidak dapat direvisi karena ada pro justia sangat berbahaya bagi pencari keadilan. Ketiga, hasil visum yang dihadirkan sebagai alat bukti haruslah memenuhi syarat formil dan material. Salah satu saja syarat tidak terpenuhi, maka tidak sah karena mengacu pada pro justia. Dari ketiga visum yang dihadirkan di persidangan dinilai tidak memenuhi syarat formil dan material. Oleh karena itu, visum seharusnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Hadirnya ahli psikologi forensik ini justru menambah keakuratan proses pembuktian, karena terdapat perbedaan pandangan untuk menentukan kualitas pembuktian dari pandangan di luar hukum. Menurut penjelasan ahli psikologi forensik, terdapat perbedaan penyikapan hukum dan penyikapan psikologi forensik terkait kualitas keterangan saksi. Ahli menjelaskan, menurut penyikapan hukum kesaksian korban atau saksi mata sangat penting, berbeda dengan penyikapan psikologi forensik yang memandang keterangan saksi harus disikapi dengan sikap skeptis yang tinggi. Tidak hanya itu, psikologi forensik menyimpulkan barang yang paling merusak proses sidang adalah keterangan saksi, sehingga tidak dapat keterangan saksi diandalkan. Keterangan saksi sangat patut dipertanyakan dengan alat bukti lain untuk mendukungnya. Apabila keterangan korban tidak meyakinkan, maka harus diganti alat bukti lain yang meyakinkan.
Lebih tegasnya, menurut ahli, keterangan yang disampaikan berdasarkan daya ingat manusia sangat rapuh serapuh-rapuhnya. Dengan demikian, keterangan saksi haruslah didukung oleh alat bukti visum. Padahal sebelumnya, ahli laboratorium forensik sudah menjelaskan, apabila visum tidak memenuhi syarat formil dan material, dengan demikian, terdakwa harus dibebaskan. Dari keterangan para saksi yang telah hadir di persidangan, dapat kita tarik kesimpulan masing-masing sebagai berikut. 1. Dari ahli hukum pidana, terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan. 2. Dari ahli laboratorium forensik, visum tidak memenuhi syarat formil dan material. 3. Dari ahli psikologi forensik, keterangan yang disampaikan berdasarkan daya ingat manusia sangat rapuh serapuh-rapuhnya, sehingga harus ada alat bukti lain yang meyakinkannya. Apabila keseluruhan keterangan saksi digabungkan, maka akan timbul hubungan selaras mengenai proses pembuktian kasus Mas Beki. Jadi, secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan, terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan. Hal ini didasarkan atas keterangan saksi, khususnya dari korban yang tidak dapat diandalkan, serta alat bukti berupa visum, tidak memenuhi syarat formil dan material. Oleh karena itu, tidak terdapat satu pun alasan yang membuktikan terdakwa bersalah. Berikut adalah suara netizen di Twitter. Penegakan hukum terhadap terdakwa dan korban haruslah menjunjung tinggi nilai keadilan. Keyakinan majelis hakim menjadi penentu akhir dalam putusan. Namun, sejogjanya, keyakinan yang dibangun oleh majelis hakim haruslah lahir berdasarkan alat bukti yang kuat. Semoga majelis hakim yang mengadili mampu memutuskan dengan seadil-adilnya. Tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.